filosof Indonesia, Bapak Profesor Driyarkara. Nanti cari tulisan beliau tentang ini di bukunya Filsafat Manusia. Filsafat Manusia itu kumpulan tulisannya. Ini sebenarnya semacam puisi, cuma saya tulis tak kumpulkan jadi satu begitu. Jadi kalimatnya unik. Kalau dibaca yang pertama, bermainlah dalam permainan, tapi jangan main-main. Hidup ini permainan memang. Mau tidak mau kita harus bermain. Tapi jangan cuma main-main. Seriuslah. Terus mainlah dengan sungguh-sungguh, tetapi permainan jangan dipersungguh. Susah ya. Main dengan sungguh-sungguh susah. Permainan jangan dipersungguh itu. Wong ini bermain kok, ngapain sampai kamu sebaper itu? Loh, biasa aja lah wong ini permainan, tapi serius main. Itu maunya beliau Pak Driyarkara. Jadi ayo kita serius. Sepak bola ya, ayo sepak bola yang serius. Tapi nek kalah ya ndak senangis itu, ndak sesedih itu, biasa aja. Wong ya cuma permainan. Lomba ayo, saingan ayo. Kalau gagal ya ndak apa-apa, wong permainan. Itu namanya permainan, jangan dipersungguh. Terus kesungguhan permainan terletak dalam ketidaksungguhannya, sehingga permainan yang dipersungguh tidaklah sungguh lagi. Ayo, bingung kok latihan jadi filosofi ya gini kamu. Jadi kesungguhan permainan itu terletak dalam ketidaksungguhannya. Begitu kamu sungguh-sungguh bermain, menunjukkan berarti kamu sedang sangat tidak sungguh-sungguh. Nah ya, sebagaimana permainan yang dipersungguh, dia tidak sungguh lagi. Jadi permainan yang dipersungguh itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh, wong itu permainan. Semakin kamu bermain kan berarti semakin tidak sungguh-sungguh, meskipun kamunya sangat sungguh-sungguh. Semakin dalam kamu bermain, berarti semakin sungguh-sungguh kamu bermain, menunjukkan kamu semakin tidak sungguh-sungguh. Pikirin dewe ning kamarku. Ayo. Terus mainlah dengan eros, tapi jangan mau dipermainkan eros. Mainlah dengan agon, tapi jangan mau dipermainkan agon. Jadi dalam permainan, kita yang main, jangan mau dipermainkan oleh permainan. Jadi jangan dibalik, kita yang dibikin susah oleh permainan. Permainan itu kita pengendalinya. Itulah. Terus barang siapa mempermainkan permainan akan menjadi permainan dari permainan. Ayo, susah lagi kamu. Barang siapa mempermainkan permainan akan menjadi permainan-permainan. Jadi nantinya akan kebalik, kamu yang dipermainkan oleh permainan. Kenapa? Permainannya kamu permainkan. Nah itu nanti ngapain kamu main-main dengan yang sudah main-main? Berarti kamu dipermainkan oleh permainan. Ayo, because pokoknya diulang-ulang, diolak-walik gitu kamu tambah bingung. Oke. Bermainlah untuk bahagia, tapi jangan mempermainkan kebahagiaan. Mempermainkan kebahagiaan berarti kamu tidak jadi bahagia. Jadi kebalik. Jadi bermainlah, targetnya bahagia. Jangan mempermainkan kebahagiaan. Orang yang mempermainkan kebahagiaan itu menunjukkan dia belum bahagia. Itu silahkan kamu renungi nanti ya, dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Itu filsafat permainan. Sebenarnya selain Homo Ludens, ada teori teolog itu
filsafat ketuhanan ada lagi namanya Deus Luden. Deus Luden itu Tuhan juga sebenarnya sedang bermain dengan kita. Tidak percaya, nanti ada teolog namanya Zalman. Dia tercerahkan ketika lihat anaknya main petak umpet. Dari anaknya main petak umpet ini dia sadar sebenarnya Tuhan itu sedang main petak umpet dengan kita. Kita kan disuruh mencari Tuhan, disuruh mengenal Tuhan, itu kan Tuhan itu kayak sedang sembunyi, terus kita harus nyari. Padahal hakikatnya kan tidak. Kalau kayak anak kecil main petak umpet itu kan, ayo cariin aku, padahal dia ada, bukan berarti dia hilang. Jadi kalau ada yang tanya, emangnya Tuhan hilang kok dicari? Enggak, Tuhan ini sedang bermain dengan kita. Kamu mau nyari enggak kalau Tuhan sembunyi? Itu Deus Luden. Sama nanti ada teori Deus Faber, ada teori kapan-kapan kalau filsafatmu sudah tinggi. Iya menurut kalau masuk ke sini nanti kamu tambah bingung. Yang sekarang masih Homo Ludens dulu, manusia sebagai makhluk yang bermain. Jadi mau tidak mau kita ini bermain. Agama memperbolehkan. Kalau Islam tidak cuma memperbolehkan, banyak ayat yang menyatakan dunia itu memang itu permainan. Saya bawa beberapa ayat. Misalnya surat Al-Hadid itu, I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Itulah kenapa manusia punya atribut Homo Ludens, Homo Ridens. Kenapa manusia bagian dari kehidupan dunia ini. Wazinatun, manusia itu suka berhias. Di luar manusia tidak ada zina. Watafahurum bainakum, bangga-bangganan. Ini agon tadi. Jadi saling membanggakan dirinya. Watakatsurun fil amwal wal aulad. Ini sama. Banyak-banyakan harta, saling membanggakan banyak-banyakan anak. Banyak-banyakan anak itu maksudnya biasanya yang dibanggakan itu keturunannya. Kalau anak membanggakan orang tuanya itu konotasinya sama, takasur. Kamasali, ini ilustrasinya Al-Quran. Hidup di dunia ini yang permainan. Kenapa tadi disebut panggung sandiwara? Kamu tidak harus terlalu serius, meskipun mainnya juga harus serius. Karena hidup di dunia ini kamasali waisin a'jabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarohu musfarran summa yakunu hutoma. Jadi seperti hujan a'jabal kufara nabatuhu, yang membuat, ingat-ingat ya, di situ kufar bukan artinya orang kafir ya. Kufar di situ artinya petani. Jadi tidak semua kata-kata kafir dalam Al-Quran itu artinya orang kafir, kufar. Jadi kamu tidak apa-apa, dasar kamu kafir, saya memang anaknya petani. Jadi ini kufar. Jadi seperti hujan yang membuat para petani takjub. Ajabal kufaro nabatuhu, karena dia bisa menumbuhkan tanaman. Sumaya hijau, kemudian tanaman itu layu. Fatarohu musfarron, kemudian engkau melihatnya warnanya jadi kuning. Sumaya kunu khutoma, kemudian dia hancur. Hidup di dunia itu begitu. Tumbuh, layu, menguning, hancur. Ini kan permainan. Laibun walahun, meskipun manusia membanggakan itu. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dan di akhirat jangan lupa ada azab yang pedih dari Allah, tapi juga ada ampunan dan ridhonya. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dan bukanlah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Karena ini drama, maka kamu mengalami senang atau sedih
Nggak usah baper. Kalau ndak kamu tertipu, biasa saja. Gagal atau sukses biasa saja. Wong inilah ibun walahun. Kalau kamu kayak sepak bola itu kalah ya besok main lagi. Cuma itu saja. Menang ya alhamdulillah syukuran, tapi besok ya main lagi. Jadi itulah laibun walahun. Makanya ayat Al-An'am itu wa mal hayatud dunya illa laibun walahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dunia jangan diambil baper, akhirat yang lebih penting. Fokusnya ke sana. Kata-kata terakhirnya afala ta'qilun. Apa kamu tidak berpikir? Kalau pikiranmu panjang, kamu pasti ngerti bahwa dunia ini memang tidak layak untuk dianggap terlalu serius, bisa menipu. Oke. Dan jangan tegang-tegang, wong ini permainan. Makanya ada hadis itu yang saya lupa dulu di sesi apa saya sampaikan, ketika ada salah seorang sahabatnya Nabi yang galau. Jadi beliau ini galau karena namanya Hanzalah. Jadi di hadis itu kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawa'adhuna fadzakarnar. Kami bersama Rasulullah, terus Rasulullah memberi nasihat kami tentang neraka. Qala, katanya Hanzalah, summa ji'tu ilal bait. Terus aku pulang ke rumah. Fadohabtu sibyan wala abtul mar'ah. Di rumah, habis di masjid dengar tentang neraka, rasanya ya Allah tobat. Begitu ke rumah, ketawa-ketawa lagi sama anak-anak, main lagi sama istri. Terus qala fakharajtu. Setelah itu aku keluar. Falako itu Abu Bakrin, ketemu Abu Bakar. Fadzakartu dzalika lahu. Kusebutkan hal itu, gimana ya aku ini, wong tadi sudah nangis-nangis di masjid, pulang kok ketawa-ketawa lagi, main-main lagi. Faqala, katanya Abu Bakar, wa ana qad fa'altu mithla ma tadhkur. Aku juga melakukan seperti kamu, saya juga gitu, di masjid kayak tobat-tobat kayak ini, tapi balik gitu lagi. Iya. Falakina Rasulullah. Terus kami bertemu menghadap pada Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah nafaqo Hanzalah. Terus aku berkata, wahai Rasulullah, nafaqo Hanzalah, Hanzalah ini sudah munafik ya Rasulullah. Dia mengeluh karena jangan-jangan aku ini munafik ya. Ketoke sudah tobat tapi masih diulang-ulang lagi. Faqala mahu, katanya Rasulullah, ada apa? Fahabastu fil hadis. Terus aku cerita situasiku. Faqala Abu Bakar, ditambahi sama Abu Bakar, wa ana fa'altu mithla ma fa'ala. Aku juga melakukan seperti yang dilakukan Hanzalah. Di masjid sudah nangis-nangis tobat, tapi begitu pulang ketemu anak-anak, ketemu istri, ya main-main lagi. Faqala, katanya Rasulullah, ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Wahai Hanzalah, saatan-saatan. Nanti di hadis yang lain ini diulang oleh Rasulullah 3 kali. Jadi segalanya ada waktunya. Tidak apa-apa, tidak usah kamu galau merasa terus munafik. Walau kanat takunu qulubukum kama takuna inda dzikri. Kalau hatimu bisa konsisten kayak di masjid, la sofahatkumul malaika. Malaikat akan datang nyalami kamu. Kalau kamu bisa gitu terus, malaikat itu teko wis hatta assalamualaikum fitorik. Nanti malaikat itu yang jalan-jalan, wah assalamualaikum Hanzalah, bisa gitu kalau kamu kayak gitu. Ndak, wong kita manusia, katanya Rasul. Ndak apa-apa. Ada waktu serius, ada waktu bermain. Jadi saatan. Cari di Sahih Muslim. Rasulullah juga pernah bersabda, innal quluba idza kallat mallat wa idza mallat amiyat. Hati-hati yang terlalu serius, yang hidupnya tidak pernah senyum. Sesungguhnya hati itu apabila dia capek, dia jenuh. Apabila dia jenuh,
maka dia buta. Jadi jangan terlalu dibuat capek. Harus ada fase istirahatnya. Kalau tidak, nanti malah tidak bisa dipakai batinmu karena buta. Jadi tidak apa-apa, ada dimensi main-main dalam kehidupan kita untuk istirahat, katarsis, biar tidak terlalu kaku, tidak